Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di Bahas Kasus Psikologi. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman dimanapun berada tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat dan gak kurang satu apapun ya. Nah oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini di podcast kelas psikologi Mbak Eka mau bahas tentang kasus yang sudah Mbak Eka tangani. Nah ini terkait dengan anak gifted teman-teman ya. Nah kalau teman-teman merasa tertarik atau merasa penasaran seperti apa kisahnya dan bagaimana perjalanan hidupnya, teman-teman bisa stay sampai selesai dan simak dengan baik ya. Siapa tahu ada hal-hal positif yang bisa diambil dan teman-teman jadi lebih paham, lebih ngerti, terutama apabila teman-teman di luar sana punya anak yang mirip-mirip perilakunya. Nah oke teman-teman semua, mari kita simak ya. Nah oke baik, seperti biasa teman-teman ya, kita pastikan dulu bahwa Mbak Eka akan menyamarkan identitas si anak atau klien ini teman-teman ya. Seperti kalau Mbak Eka bahas-bahas tentang kasus psikologi yang sudah Mbak Eka tangani sebelumnya ya, kita pastikan kode etiknya aman. Nah oke teman-teman semua, klien ini kalau seingat Mbak Eka sih datang itu sekitar 3-4 tahun lalu teman-teman. Nah klien ini bukan klien langsung, tapi Mbak Eka dikenalkan oleh temannya Mbak Eka yang juga kliennya Mbak Eka. Nah si ibu ini membawa temannya yang notabene akan menjadi klien yang akan Mbak Eka ceritakan kepada teman-teman semua. Nah oke baik teman-teman, jadi anak dari ibu ini itu berusia 8 tahun pada saat dibawa ke Mbak Eka. Nah adapun keluhan yang masuk itu adalah yang pertama ya, si ibu ini sebenarnya ngerasa bahwa anaknya biasa-biasa aja, anaknya baik-baik aja dan gak ada masalah. Kalau diajak ngomongnya nyambung ya, kemudian kalau diajak cerita juga nyambung, jadi nggak ngerasa ada yang salah atau nggak ngerasa ada yang menjadi masalah. Nah cuman masalahnya ini muncul malah dari sekolah teman-teman. Jadi laporan dari guru-guru dan laporan dari teman-teman itu semuanya serba negatif terkait anak ini. Nah teman-teman bisa bayangin ya, anak umur 8 tahun artinya masih kelas 2 SD pada saat itu. Dan memang dia sekolah di international school. Nah data yang masuk ke Mbak Eka adalah anak ini suka sekali membangkang gurunya, suka mengejek gurunya, kemudian juga dianggap suka mengganggu teman-temannya. Terus kok diajak berbicara nggak fokus, nggak mau mendengarkan dan cenderung suka merendahkan atau meremehkan orang lain. Bahkan nggak jarang dia menjawab soal-soal ujiannya dengan sorry, what a silly question. Dia selalu menjawab seperti jadi seolah-olah bikin orang-orang di sekitarnya kesel. Dan dia nggak mengizinkan guru-gurunya untuk mengerti apa isi hatinya, apa isi pikirannya. Yang dia tahu, orang-orang yang ada di depannya dia itu tidak selevel pemikiran sama dia. Nah oke, seru ya teman-teman. Nah kemudian kita masuk ke ranah pribadinya dia ya. Terus mereka tanya nih ke ibunya, berapa bersaudara, kemudian pola asuh ayah bagaimana, pola asuh ibu bagaimana. Dan ternyata memang anaknya adalah anak tunggal yang kesehariannya memang dia itu sering banget ditinggal di rumah kalau bapak ibunya sedang beraktivitas. Nah oke, akhirnya ibunya penasaran, kenapa ya kok anak saya jadi kayak gini. Padahal track recordnya sejak dari TK, dari SD kelas 1 itu udah mengantongi banyak sekali piala. Tapi kenapa kok naik kelas 2 nilainya merosot, bahkan banyak banget yang skornya 0 teman-teman ya. Dan itu bikin ibunya jadi galau karena jadi berantem terus kan, makin berantem nih suami istri di rumah ya. Memikirkan kelakuan anak semata wayangnya yang paling dia sayangin gitu. Nah oke, akhirnya si ibu berinisiatif, mereka boleh dibantu nggak dicek terkait kemampuan IQ-nya kah atau kepribadiannya kah atau ada yang salah dengan apa. Nah setelah mereka ngambil data lengkap ya, identitas lengkap, kemudian mulailah kita lakukan pemetaan tes psikotes tes IQ ya teman-teman. Nah yang lebih mengejutkan setelah dikoreksi, setelah dilihat, ternyata anak ini gifted teman-teman. Dan pada saat dia usia kelas 2 SD umur 8 tahun, itu kemampuannya setara dengan anak umur 16 tahun. Kebayang? Makanya kita nggak heran atau kita juga jadi nggak kaget setelah ngelihat semua nilainya di ujian akhir, ujian tengah semester kelas 2 itu kebanyakan 0, 0, 0, 0, 0. Karena apa? Karena memang dia nggak mau ngerjain dan dia nggak mau jawab. Dia juga ngerasa gurunya tidak pernah mau mendengarkan dia dan tidak mau mengerti dia. Yang ada, dia hanya diminta untuk mengerti, menghormati teman-temannya dan melakukan apa yang menjadi tugasnya. Padahal
setelah kita lihat ternyata usia psikologisnya ya, kemampuan IQ-nya itu setara dengan usia 16 tahun dengan IQ di atas 130. Wow, luar biasa teman-teman ya. Nah, maka dari situasi ini, dari kondisi ini orang tuanya minta rujukan gimana caranya supaya anaknya ini bisa pindah sekolah ke sekolah lain yang bisa memfasilitasi kebutuhan si anak. Karena orang tuanya juga kaget kok bisa kayak gitu dan kenapa, apa yang terjadi. Nah, akhirnya dibuatkanlah surat rekomendasi, siapa tahu ada sekolah ya entah dimanapun itu yang bisa menerima anak-anak percepatan. Jadi umur 2 tahun paling tidak dia bisa naik di kelas 4 atau kelas 5 begitu ya. Karena memang semua hal yang dia tahu, semua hal yang dia paham itu juga bikin mereka kagum dan bikin mereka terheran-heran teman-teman. Nah oke, baik teman-teman, setelah perjalanan yang begitu panjang ya, tentu konsultasinya nggak cuma sekali 2 kali tapi berkali-kali hingga melakukan sesi terapi. Nah kita stop di situ ya. Konflik yang terjadi adalah anak ini tidak bisa diterima lagi di sekolahnya karena sekolahnya juga kaget ya, dan sekolahnya nggak bisa memfasilitasi kalau memang mau tetap di situ. Ya artinya si anak ini harus tetap dengan grade yang sama. Nah maka singkat cerita anak ini dipindahkanlah keluar kota sama orang tuanya. Nah jadi kondisi seperti itu. Nah stop sampai di sini, mereka akan bahas latar belakang keluarganya. Nah oke teman-teman semua, sangat menarik ya kisah perjalanan si anak gifted tadi ini. Jadi mereka mau sedikit bahas ya bahwa sebenarnya perjalanan hidup dari anak ini tuh nggak baik-baik aja. Bahkan ketika mungkin kita melihat lebih dalam, kita melihat lebih dekat, yang ada kayak kasihan teman-teman. Kenapa? Ternyata orang tuanya adalah orang yang sangat sibuk dan sering kerja keluar kota. Ya, bukan hanya keluar kota, bahkan si ayah pun sering keluar negeri teman-teman. Jadi memang komunikasi di rumahnya juga kurang baik dan sebagainya. Dan bahkan pada saat mereka pernah melakukan sesi konseling, mereka diminta untuk ke rumahnya, itu mereka benar-benar excited karena ternyata di dalam rumah itu ada perpustakaan dengan air terjun di dalam ruang perpustakaannya. Jadi ada air terjun buatan ya, dan dikelilingi oleh buku-buku perpustakaan. Nah jadi teman-teman, sudah ada secara genetik anak ini memang pintar karena memang orang tuanya bisnis semua ya. Bapaknya bisnis, ibunya bisnis. Nah, dan sampai ke mancanegara. Ditambah lagi si anak ini juga disediakan tempat yang sangat nyaman. Bahkan mungkin kalau mereka di situ betah kali ya, berhari-hari mungkin betah karena apa? Suasananya benar-benar nyaman di perpustakaan itu. Buku-bukunya banyak dari segala macam hal, ensiklopedia dan lain sebagainya ya. Ditambah lagi ada suara air terjun yang menurut mereka wah luar biasa sekali. Sampai ruangan itu pun disetting sedemikian rupa supaya bisa mirip di alam luas ya, maksudnya di alam semesta ya. Mungkin terlihat berlebihan tapi memang bagi mereka seperti itu teman-teman. Nah karena dia anak sematawayang, maka apabila orang tuanya bertengkar atau apabila orang tuanya ada konflik dan lain sebagainya, si anak ini diminta untuk masuk ke ruang belajar. Memang anak ini nggak ngelihat orang tuanya berkonflik, bahkan sempat terjadi ada perselingkuhan di dalam rumah tangga orang tuanya dan anak ini nggak tahu. Karena apa? Setiap kali orang tuanya akan ribut besar, si ibu ini berinisiatif untuk memasukkan anaknya ke dalam perpustakaan, dan itu terjadi terus menerus sejak si anak ini masih TK. Dengan bakat yang sudah dia miliki secara genetik dari orang tuanya, anak ini jadi kalau nggak salah menurut si ibu ya, umur 4 tahun itu sudah mulai bisa membaca teman-teman. Nah maka nggak heran ya, semua yang dia baca, semua yang dia serap masuk ke kepalanya. Jadi di sekolah dia jadi troublemaker ketika anak lain baru mulai baca, baru mulai nulis lancar, dia sudah tahu berbagai hal yang bahkan bikin mereka geleng-geleng kepala. Jadi kalau ketemu mereka dia tanya, kakak diplomat itu apa sih? Kakak kalau pekerjaan detektif itu gimana sebenarnya? Kenapa dia bisa tahu apa yang, dan hal-hal yang untuk bahkan ya sampai dia menanyakan kayak gini, kakak kuliahnya psikologi ya? Kalau bipolar itu apa? Nah, dia bisa menjelaskan ya, meskipun tidak secara runtut, tapi dia bisa menjelaskan dari apa yang dia baca, dan mereka tahu meskipun ya mungkin dia tidak paham sepenuhnya karena dia hanya membaca, tapi konsepnya dia tahu. Dan mungkin kalau mereka melihat ke anak-anak psikologi ya, S1 psikologi pun mungkin bukan merendahkan teman-teman psikologi ya,
mungkin belum kepikiran punya pertanyaan yang seperti itu. Nah, begitu teman-teman. Jadi di balik anak yang luar biasa kemampuannya, di balik anak yang sangat cemerlang, ide-ide kreatifnya sangat luar biasa pemikirannya, ternyata memiliki kisah hidup yang ya cukup kalau Mbak Eka bilang kasihan ya gimana ya, cukup membuat kita geleng-geleng kepala lah teman-teman. Karena apa? Sebenarnya dia merasa kesepian dan gak punya teman ngobrol karena orang tuanya terlalu sibuk. Nah, singkat cerita, beberapa waktu lalu Mbak Eka ketemu lagi sama dia dan ternyata dia sekarang sudah ada di Singapura. Dia kemarin pulang ke Jogja ya. Nah, kemudian pas dia pulang dia cerita banyak hal. Emang si anaknya udah agak lupa, tapi yang ingat ibunya. Tapi Mbak Eka cukup seneng karena ternyata dia di sana sekolahnya juga bahagia. Dia sekolahnya seneng banget dan dia udah tahu dia bentar lagi mau ngambil kuliah jurusan apa. Nah, jadi sebelum usia 15 tahun memang dia sudah bisa kuliah teman-teman. Oke teman-teman semua, cukup menarik ya. Nah, semoga kalau ada hal positif yang bisa diambil atau ada cerita-cerita menarik ya yang bisa teman-teman petik manfaat positifnya, mereka senang sekali dan silakan share juga ke orang lain yang membutuhkan. Nah, oke teman-teman, tidak semua yang kita lihat baik itu ternyata benar-benar baik ya, dan tidak semua yang kita lihat buruk benar-benar buruk. Nah, tapi yang perlu kita lakukan adalah coba kita kenali seseorang sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan apa yang perlu dia kerjakan. Nah, oke teman-teman semua, semoga kasus yang Mbak Eka bahas kali ini menginspirasi ya. Nah, jangan takut atau jangan khawatir kalau wah nanti kalau aku yang gifted sekolah di mana ya, nggak usah dipikirin. Zaman sekarang udah berbeda, lebih banyak lagi teman-teman sekarang sekolah yang memang sudah menerapkan sistem one curriculum one student ya. Jadi satu anak itu satu kurikulum, artinya apa? Sekolah itu benar-benar fokus untuk menerapkan sistem pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi teman-teman di luar sana udah nggak perlu khawatir lagi. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak karena sudah nyimak konten ini sampai selesai. Dan sampai ketemu pada konten-konten yang lain. Berkat titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar teman-teman semua ya. Dadah!